Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjuti pelajaran ilmu kalam dalam kitab Ilahiyat. Pelajaran sebelumnya, pelajaran ke-21, telah ana bahas tentang kudrah Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkisaran tentang pertanyaan dan jawaban-jawabannya. Sekarang pelajaran ke-22 masih berkenaan juga dengan tentang pembahasan kudrah Allah Subhanahu wa taala, tapi yang di sini akan ana menjawab dari subhat-subhat yang mereka mengatakan nanti Allah Subhanahu wa taala itu tidak mampu melakukan perbuatan buruknya. Ini contohnya ya. Nah, di sini dikatakan di dalam kitab Subuhatun Nafin li Umumil Qudrah. Ya. Jadi subhat-subhat yang menafikan, jadi subhat-subhat nanti yang menafikan tentang bahwa kudrah Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya bersifat umum, sama. Mustahil tidak mustahil, baik buruk, semua kudrah Allah itu sama. Nah, nanti cuman harus ada penguraiannya seperti apa supaya menjadi jelas. Nah, di sini qad arafta ba'd tafasil fi hadhihi al-mas'alah fi sadril bahath wa qad hana waqtul bahthi anha wa tahliluha bi syaklin yunasib wad'ul kitab. Nah, di sini nanti akan diperinci di dalam kitab Ilahiyat subhat-subhat tersebut dan juga sekaligus dengan dijawab. Yang pertama ya, subhat yang pertama yang dilontarkan oleh mereka yang menolak bahwa kudrah Allah Subhanahu wa taala itu tidak mencakup hal-hal yang buruk. Nah, seperti apa? Jadi istadallan nazam ala annahu ta'ala la yaqdir 'ala al-qabih bi annahu law kana qadiran 'alaihi la sadara anhu fayakunu imma jahilan bi qubhihi aw muhtajan ila fi'lih wa kila amrain muhalun. Nah, di sini di subha yang pertama dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mampu melakukan perbuatan buruk. Jadi Allah hanya mampu melakukan perbuatan baik saja, al-hasan saja. Nah, jadi mereka beristidlal. Bagaimana istidlal mereka, dalil mereka? Jadi mereka mengatakan laukana qadiran, seandainya Allah Subhanahu wa taala itu mampu untuk melakukan perbuatan buruk, pasti akan dilakukan. Maka kalau Allah lakukan berarti kan di situ apa? Allah itu kalau Allah lakukan itu berarti apa? Allah itu tidak mengetahui perbuatan apa yang sedang dilakukan, atau memang Allah Subhanahu wa taala membutuhkan untuk melakukan perbuatan tersebut. Nah, ini adalah dua perkara ini mustahil terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menjawabnya wal ijabah anhu wadihatun. Nah, untuk menjawab ini sebenarnya jelas ya. Ya, jelas bagi yang sudah paham gitu ya. Id al maqsud qudratuhu 'alal qabi wa annaha binisbati ilaihi wa ilal hasani sawa. Jadi bahwa maksud dari kudrah Allah Subhanahu wa taala, jadi kudrah Allah Subhanahu wa taala, baik kudrahnya, kekuasaannya kepada hal yang baik atau yang buruk itu sama. Tidak ada Allah itu hanya mampu melakukan perbuatan buruk tapi tidak mampu untuk melakukan hanya mampu pada melakukan perbuatan baik saja tapi tidak mampu untuk melakukan perbuatan buruk. Tidak demikian. Berarti ada sisi lemahnya nanti. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk melakukan perbuatan buruk, berarti ada sisi lemahnya. Tapi ada tapinya nanti. Nah, nanti ada penjelasannya. Karena itu kudrah Allah Subhanahu wa taala kalau dinisbatkan kepada perbuatan baik dan buruk itu sama, tidak timpang sebelah. Sama, baik itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk, sama di sisi kudrah Allah Subhanahu wa taala. Fakama huwa qadirun ala irsalil muti ilal jannah qadirun ala idkhalihi ilan nar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu mampu tidak untuk memasukkan orang yang taat kepadanya ke dalam apa? Ke dalam surga, dan mampu juga memasukkan orang yang
taat itu ke dalam neraka. Mampu tidak? Mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya mampu saja memasukkan orang yang taat kepadanya ke dalam surga, tapi mampu juga Allah memasukkan orang yang taat itu ke dalam neraka. Hanya nanti itu akan ada apa? Tolak belakang dengan sifat-sifat Allah yang lain, dengan sifat Allah yang adil, dengan sifat Allah yang bijaksana. Nah, nanti akan dibahas. Walaisa huna ma yu'jizuhu an dzalikal amal. Bukan berarti Allah itu lemah. Allah itu tidak mampu untuk memasukkan orang yang taat ke dalam neraka juga, bukan tidak mampu. Mampu. Lakin lama kana hadzal amal mukhalifan li hikmatihi subhanahu wa adluhu wa qistu fala yasdur anhu. Tapi karena tapi perbuatan ini akan bertentangan, mukhalifan, akan bertolak belakang, bertentangan dengan apa? Dengan hikmahnya Allah, sifat hikmahnya Allah, sifat hakimnya Allah, sifat adilnya Allah, sifat apa? Allah itu tidak mungkin melakukan kezaliman. Allah pasti melakukan keadilan. Nah, ini akan bertentangan. Kudrah Allah, kalau Allah mampu memasukkan orang taat ke dalam neraka, mampu, tapi bertentangan dengan sifat-sifat tadi. Mukhalifan, bertentangan. Li'annal qabih la yartakibuhul fa'il illa li jahli wa biqubhi aw li hajati ilaihi. Karena apa? Karena keburukan itu sesuatu keburukan tidak akan dilakukan oleh orang apa? Orang-orang yang alim. Keburukan itu pasti akan dilakukan kecuali dia itu memang apa? Dia tidak mengetahui tentang keburukan itu, atau memang dia membutuhkan kepada keburukan itu. Jadi seperti itu. Jadi apa? Keburukan itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang alim. Orang yang alim, orang yang mengetahui bahwa meninggalkan sholat itu adalah dosa, tidak akan dia tinggalkan. Tapi kalau orang tidak mengetahui, dia akan meninggalkan dosa. Orang yang mengetahui berjudi itu adalah perbuatan haram dan merugikan dan menghancurkan diri orang itu, dia tidak akan melakukan. Tapi kalau dia jahil tentang judi itu, akibat-akibat judi itu, pasti dia akan melakukan. Atau dia memang membutuhkan pada perbuatan itu, judi itu, sehingga dia melakukan. Nah, sifat Allah tidak demikian. Sifat Allah tidak demikian. Fakila amrain muntafiyani an sahatil muqaddasah. Fakam farkin baina adamil qudrah ala syai' aslan wa adamil qiyam bihi li adamid da'i. Nah, jadi apa? Ada perbedaan di sini. Ada perbedaan adamul qudrah dengan adamul qiyam, itu beda. Orang tidak mampu dengan orang tidak mau melakukan itu beda. Kadang ada orang mampu tapi dia tidak mau melakukan. Seperti apa? Orang yang mengetahui judi itu haram dan berakibat kepada keburukan, dia mampu untuk melakukan, tapi dia tidak melakukan karena dia mengetahui judi itu keburukan, judi itu penuh mudarat. Sehingga apa? Dia tidak mampu untuk berjudi, mampu, tapi dia mengetahui keburukan-keburukannya sehingga dia tinggalkan. Jadi adamul qudrah dengan adamul qiyam bi itu berbeda. Dia tidak mampu dengan dia tidak mengerjakan atau tidak mau melakukan, itu jelas dua hal yang berbeda. Nah, itu harus digarisbawahi. Fal walid, contohnya fal walid al musyfiq qadirun ala qubhi waladihi walakin ad-dawa'i ila hadzal fi'li muntafiyatun wala yasdur hadzal fi'lu illa min jahilin syakiyin aw muhtajin mu'dam. Jadi apa? Jadi seorang ayah yang penuh kasih kepada anaknya, yang sangat cinta kepada anaknya, dia mampu untuk melakukan keburukan kepada anaknya, mampu, tapi dia tidak akan melakukannya. Dia tidak akan melakukan karena apa? Cintanya dia, kasihnya dia kepada anaknya. Nah, karena di sini apa? Karena walakin ad-dawa'i, ada halangan-halangan yang mencegah dia untuk melakukan keburukan itu karena bertentangan.
Nah, karena itu la yasdur fi'il. Jadi sebuah perbuatan itu, perbuatan keburukan itu tidak akan muncul kecuali kepada orang yang memang tidak mengetahui perbuatan itu atau dia membutuhkannya. Jadi harus difahami. Jadi iskalan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak mampu untuk melakukan perbuatan buruk, itu salah. Allah mampu melakukan perbuatan buruk, tapi tidak mungkin Allah lakukan. Jadi tadi ada adamul qudra dan adamul qiyam. Adamul qudra, ya, adamul qudra dan adamul qiyam dua hal yang berbeda. Allah tidak melakukan bukan berarti Allah tidak mampu, karena bertentangan dengan sifat-sifatnya, dengan sifat hakim, dengan sifat adilnya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang taat ke dalam neraka karena bertentangan. Tidak mungkin seorang orang tua yang penuh kasih kepada anaknya melakukan perbuatan buruk kepada anaknya. Akan bertentangan karena apa? Dia mengetahui bahwa berbuat buruk itu akan mengakibatkan keburukan bagi anak itu. Karena itulah dia tidak melakukan. Dia tidak melakukan bukan berarti dia tidak mampu. Allah juga demikian, bukan berarti Allah tidak melakukan, Allah tidak mampu. Adamul qudrah, tidak, Allah mampu. Karena itu qudrah Allah Subhanahu wa taala kalau dinisbatkan kepada Al-Hasan wal Qubuh itu sama. Itu sama. Nah, ini menjawab syubhah yang ada yang pertama. Fan nizam khalatun baina adamil qudrah wa adamud da'i. Jadi di sini ada percampuran, dicampurkan pemahaman adamul qudrah dan adamul qiyam. Tidak mampu dengan tidak mau mengerjakan itu disamakan. Jadi kalau ada orang yang tidak mau mengerjakan berarti dia tidak mampu. Nah, itu orang banyak yang menyamakan dua kata itu, adamul qudrah dan adamul qiyam. Nah, itu banyak yang menyamakan padahal beda. Jadi sekali lagi, dia tidak melakukan, dia tidak melakukan bukan berarti adamul qudrah, bukan dia tidak mampu, disebabkan karena dia mengetahui perbuatan itu ada mudaratnya. Yang berikutnya yaitu iskalan berikutnya adamu qudratihi ta'ala ala hilafi ma'lumih, yaitu tidak mampunya Allah Subhanahu wa taala itu kepada adamu qudratihi ta'ala ala hilafi ma'lumih. Jadi tidak ada kudrahnya, Allah tidak kudrah kalau bertentangan dengan ilimnya. Jadi kalau bertentangan dengan ilimnya itu nanti kudrah Allah tidak akan terlaksana. Nah, di sini di pendapat yang syubhat yang kedua, zahaba Ubad bin Sulaiman As-Sumairi ila adami sa'ati qudratihi qailan bi anna ma alimallahu ta'ala huku'ah, bahwa dia mengatakan kudrah Allah itu tidak mencakup, kudrah itu tidak mencakup kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala kalau ilmu Allah Subhanahu wa taala itu sudah ditetapkan. Contoh qat'an, pasti akan terjadi. Maksudnya ilmu Allah pasti fahuwa wajibul wuqu', yang mana ilmu Allah Subhanahu itu sudah pasti terjadi, akan terjadi. Wa amma ilmu adami wuqu'i la yaqa'an, dan adapun ilmu Allah Subhanahu wa taala itu nanti kalau dia tidak terjadi maka akan ada pertentangan. Nah, di sini fahuwa mumtani'ul wujud, maka akan tercegah. Wa ma huwa wajibun aw mumtani'un la tata'allaq bihil qudrah. Sebenarnya bahwa antara ilmu Allah Subhanahu wa taala itu atau wajibul, yang wajibul wajib terjadi dan wajib terjadi atau bertentangan, itu tidak ada hubungannya dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala, tidak berkaitan dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhat mereka ini mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui seseorang itu akan terjadi nanti. Nah, di sini dikatakan nanti ada contohnya, is al qudrah tata'allaq bi syai'in yasihu qu'ah walau qu'ah. Jadi kudrah Allah itu bergantung dengan sesuatu
yang benar terjadi dan tidak terjadi. Wasyai alladhi sara ahadit ta'alluq aidza tahalatin wahidah hatmiyan la yaqa fi itaril qudrah. Jadi nanti ilmu Allah Subhanahu wa taala yang telah mengetahui sesuatu itu akan terjadi, itu nanti mereka kaitkan itu tidak ada hubungannya dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti di contoh ida alima subhanahu wa ta'ala wiladata rajulin fi zamanin muayyan, seperti Allah Subhanahu wa taala ketika mengetahui kelahiran seseorang pada zaman tertentu. Misalkan orang itu akan lahir misalkan di tahun 2030 misalkan yakunu wujuduhu fi dzalika zaman qatiyan wa ma'luman, maka kelahiran orang itu udah pasti kan nanti di 2030 dia akan lahir. Allah mengetahui wala tata'ala qudratuhu bi adami, dan kudrah Allah Subhanahu wa taala ini tidak berkaitan dia itu lahir atau tidak. Alladzi huwa khilafun ma'alima, karena nanti akan bertentangan dengan ilmunya, dengan ilmu Allah. Akan bertentangan dengan ilmu Allah, karena ilmu Allah sudah menetapkan. Li'annal mafrud anna wujudahu sara wajiban wa adami, karena kan sudah ditetapkan bahwa keberadaannya itu wajib. Keberadaannya orang yang akan lahir itu pada tahun 2030 wajib. Sara mumtani'an, tidak mungkin tercegah lagi, sudah pasti. Disebabkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Liqauni ilmihi kasyifan, karena ilmu Allah Subhanahu wa taala itu kasyifan anil waqi, kasyfan taman, menyingkap realita yang pasti. Yang pasti terjadi. Nah, ini iskar subhat mereka. Ini subhat mereka, insya Allah bisa dipahami ya. Ini iskalannya bisa didengarkan lagi nanti ya. Anda nggak mungkin mengulang karena panjang sekali. Wal ijabah anhu biwajhain, dan untuk menjawab ini ada dua pandangan, ada dua poin. Apal awal fali anna lazimu ma dzakarahu la tata'allaqu qudrahu bi ayyi syai'in aslan. Nah, di sini Ana tidak akan menjawab karena waktu ya, tidak akan menjawab. Mungkin nanti di pelajaran ke-23 Ana akan lanjuti jawab. Ana akan mengulangi iskalannya saja supaya bisa lebih dipahami. Nah, jadi iskalannya di sini dikatakan bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala itu kan sudah menetapkan, misalkan fulan akan dilahirkan pada tahun 2030. Nah, ilmu Allah Subhanahu wa taala itu kasyifun, menyingkap, ya kan, di situ kasyifan anil waqi kata dia. Ilmu Allah Subhanahu wa taala itu menyingkap sesuatu bahwa orang itu akan lahir pada tahun 2030. Qat'an pasti, taman pasti, kan seperti itu. Nah, dia lalu apakah kalau sedemikian, kalau sudah pasti, berarti apa? Berarti Allah tidak mampu untuk merubahnya. Berarti Allah tidak mampu untuk merubahnya. Demikian dia. Jadi Allah itu tidak mampu merubahnya. Jadi di sini dikatakan bahwa ilmu Allah dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada kaitannya, sendiri-sendiri. Nah, ini adalah iskalan, dan ini insya Allah nanti anak akan jawab pada pelajaran berikutnya. Insya Allah bisa dipahami ya. Kalau didengarkan sekali saja mungkin agak sulit, tapi insya Allah kalau 2 kali didengarkan insya Allah bisa dipahami. Nah, ini sedikit saja yang bisa anak sampaikan supaya bisa dipahami dengan jelas, dan insya Allah nanti untuk jawaban dari iskalan atau syubhat yang kedua ini anak akan jawab pada pelajaran yang ke-23. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.